Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Founder and Master Teacher of TML, Pak Eloy Zaluhu. Dan hari ini di series ini kita akan bicara tentang why core values matters for organizational culture ya. Kenapa kok nilai-nilai atau core values itu dari perusahaan merupakan fondasi pembentukan dari sebuah budaya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa nilai-nilai inti perusahaan itu dirancang, kemudian disosialisasikan, lebih efektif, berkelanjutan. Ini penting dalam memprogram ulang pola pikir, keyakinan, sikap, tindakan, atau kebiasaan masing-masing pegawai hingga ke pemilik atau pemimpin perusahaan. Tapi Pak Eloy, pertanyaan besarnya nih Pak Eloy ya, kan saya ingat tuh Pak Eloy pernah mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang punya nilai-nilai inti atau yang disebut dengan core values. Tapi kenyataannya bagi para pemilik atau pemimpin perusahaan dan bagi para manajer, nilai itu kan hampir nggak bernilai, nggak ada gunanya. Benar ya, pernah bilang begitu ya Pak Eloy ya? Kenapa demikian Pak Eloy? Saya ini nih, disclaimer dulu, takutnya salah saya dengarnya nih. Right. Betul Mas Daryl. Jadi saya kembali mendefinisikan dulu budaya itu apa ya, supaya penjelasan saya ini benar-benar klik ke pikiran para pendengar. Ya. Smart listeners dan sahabat TML, yang disebut sebagai budaya itu berbicara tentang cara atau gaya orang-orang di dalam sebuah perusahaan melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi itu. Atau bisa juga pola pikir ya dan sikap kolektif sekelompok orang ya di dalam perusahaan bekerja. Bagaimana pola pikir dan sikap kolektif mereka. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang Anda dan tim kerja Anda lakukan ketika pada saat tidak seorang pun melihat. Ini penting sekali. Nah, kita bicara di level budaya, tetapi di level individu ini tetap relevan Mas Daryl. Karena kalau di level individu namanya kebiasaan. Jadi core values yang kita bicarakan pun itu bisa disampaikan dengan kenapa nilai-nilai individu, prinsip-prinsip hidup seseorang itu menentukan kebiasaannya. Dan kebiasaan tentu saja ia menentukan berhasil atau tidaknya seseorang, Mas Daryl. So, apapun yang kita bicarakan di wilayah culture itu tetap relevan kepada pendengar kita, walaupun bahkan masih di bangku kuliah atau bahkan masih SMA. Jadi nilai-nilai teman-teman, sahabat semuanya, nilai-nilai pribadi. Apakah Anda merasa nilai integritas, prinsip integritas itu penting? Rajin, bertanggung jawab, itu penting. Nah, karena apa yang Anda anggap sebagai prinsip nilai penting, kemudian nanti Anda hidupin, itulah yang membangun kebiasaan. Banyak orang, Mas Daryl, tidak pernah memikirkan prinsip nilai apa yang mau dia pegang. Maka akhirnya kebiasaannya juga tidak terbangun sesuai dengan kesuksesan atau keberhasilan yang diharapkan. Maunya sih berhasil di kantor, maunya sih keluarga adem ayem dan setia selamanya. Tetapi prinsip nilainya tidak mendukung. Karena prinsip nilainya tidak mendukung, akhirnya justru dia bergaul dengan orang-orang yang kebiasaannya bertolak belakang dengan mimpi-mimpinya. Bisa diikutin ya ini Mas Daryl? Ya. Nah, itu di level individu, tapi kalau di level perusahaan, betul yang disampaikan Mas Daryl tadi, budaya itu sama seperti olahraga gitu loh Mas Daryl. Oke. Semua orang normal lah kalau ditanya apakah olahraga penting untuk kesehatan fisik kita. Semua pada angkat tangan, Thomas. Tetapi kalau nanti ditanya siapa yang betul-betul rajin olahraga, rutin olahraga, ya menjadi 20-30% saja. Apa yang terjadi dengan 60, 70, 80%-nya? Yaitu yang tadi
dalam kalimat Mas Daril yang mana saya pernah sampaikan bahwa betul um, para pemilik perusahaan Aha. bisa menganggap bahwa uh, budaya penting, nilai-nilai penting, tapi pada kenyataannya para manajer, para pemilik usaha itu um, hampir-hampir merasa ini tidak bernilai, ini tidak bermanfaat. Mhm. Nah, jadi Mas Daril, kita butuh waktu lama untuk menyimpul gini, kita sebetulnya tidak membutuhkan waktu lama untuk menyimpulkan apakah nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada di perusahaan itu Mhm. betul-betul bermanfaat, bernilai atau berguna atau tidak. Loh, gimana caranya? Hmm. Saya cerita dari pengalaman pribadi sebentar ya Mas Daril ya. Boleh. Pada tahun 2007, itu berarti 15 tahun yang lalu. Mhm. Saya membantu sebuah perusahaan yang berlokasi di Jakarta ini. Mhm. Ya, perusahaan keluarga. Waktu itu setelah memberikan training ya beberapa kali untuk karyawan-karyawan, ini family business by the way. Mhm. Dan saya melihat bahwa oh ya karyawannya berubah secara sikap, mereka lebih baik di dalam bekerja, berinteraksi satu dengan yang lain, dengan pelanggan lebih baik. Tapi saya nggak puas. Oke. Jadi saya bersyukur saya berhasil convince membujuk pemilik bisnis itu untuk kita membangun budaya. Mhm. Dimulai dengan membangun nilai-nilai inti yang sekarang sedang kita bicarakan. Mhm. Dan akhirnya beliau setuju. Saya ingat sekali kita membuat prinsip nilai-nilai di perusahaan itu dengan akronim singkatan STAR. STAR atau Oh, bintang. ya. Nah, itu singkatan dari service, S-nya service, Aha. pelayanan kan gitu. Mhm. Kemudian T-nya adalah trust, saling percaya di antara tim, pemilik perusahaan dan karyawan kepada pemilik perusahaan dan kepada karyawan, kepada pelanggan. Lalu accuracy. Accuracy itu berarti detail di dalam bekerja. Itu zero mistake, harus benar-benar teliti. Dan yang terakhir adalah responsible. Pantang menyalahkan, ambil tanggung jawab 100%. Nah, kami membuat ya definisinya dibantu oleh internal tim dari perusahaan tersebut dan pada akhirnya didesain lah Oke. dan dicetak menjadi 4 foto dibingkai lalu ditempatkan di lantai 1 di mana konsumen datang ke perusahaan itu untuk urusan bisnis cetak mencetak dan semua berjalan baik. Oke. Sampai suatu hari terjadilah sesuatu yang tidak pernah bisa saya lupakan walaupun ini sudah 15 tahun yang lalu. Mhm. Ternyata ada satu karyawan yang salah di dalam mengeksekusi mengerjakan pesanan seorang konsumen. Dan konsumen itu entahlah mungkin memang karakter dasar atau dia lagi tertekan, pokoknya dia marah banget. Mhm. Dan yang menarik waktu dia marah itu di depan konsumen-konsumen lainnya, dia tunjuk-tunjuk tuh kepada bingkai core values yang ditempelkan tadi. Oke. Dan dia bilang semuanya bohong. Itu mau dia ambil, mau dia Banting. dia banting ya. Ini nggak benar. Service apa? Tidak ada service nih. Dia marah-marah dan yang terjadi bisa dibayangkan pemilik bisnis menelpon saya disuruh datang. Oke. Mhm. Dan beliau bilang, Eloy, ini bumerang buat saya. Kesalahan yang sama pernah terjadi kok sebelumnya. Oke. Tapi konsumen nggak marah sampai seperti ini. Ini gara-gara kamu nih. Ini kalau nggak ada core values, service dan lain-lain di tembok itu, pasti dia nggak akan semarah ini. Pada ujungnya beliau bilang, turunkan semua. Dia suruh karyawannya turunkan. Saya bersyukur Mas Daril, waktu itu saya merasa saya diberikan hikmat untuk bicara dengan beliau dan saya mengatakan, Om, izin, boleh saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ya udah apa? Gitulah kira-kira ya karena sudah jauh lebih berumur rekannya. Ya. Om, ini juga bisa dijadikan sebagai momentum yang penting banget supaya
nilai-nilai yang sudah kita bangun, budaya yang sedang kita perjuangkan, itu akhirnya dianggap sangat serius oleh seluruh karyawan. Oke. Ini kan seperti standar tinggi yang kita taruh di depan publik. Dan kita nggak bisa lari. Iya, tapi kalau begitu tuh repot loh. Jadi bisa dilihat ya Mas Ariel. Ya. Di satu sisi yang ngerti juga beliau ya seorang pebisnis yang hebat lah. Ya benar sih, dengan kita menaruh janji di depan publik, maka seluruh karyawan mau nggak mau dipaksa untuk mengikutinya toh. Dan ini momentum untuk, ayo, jangan cuma bisa ditempel dong, lu hidupin supaya nggak terjadi lagi kemarahan yang sama. Oke, tahan sebentar Pak Eloy. Pada akhirnya Mas Daryl, kita break dulu aja pada akhirnya. tapi saya sedikit aja. Oh ya, Akhirnya boleh. tapi beliau setuju, akhirnya dipasang lagi, dan sampai tahun 2019, persis sebelum pandemi saya datang ke sana, alhamdulillah masih ada di tembok, dan saya berharap sampai hari ini masih ada dan budayanya terus dibangun. Demikian Mas Daryl. Alhamdulillah, saya pikir masih di tembok dan saya datang saya dimarah-marahin lagi gitu ya. Enggak. Pak Eloy, kita break dulu ya. Siap. Nanti kita sambung lagi. Ini ceritanya semakin seru nih kalau kita bicara masalah kebudayaan ya. Karena memang banyak seperti yang sampaikan tadi bahwa seharusnya yang namanya nilai inti itu dimiliki oleh semuanya, pemilik perusahaan, pemimpin, tapi kok rasanya kadang-kadang nggak bernilai ya, dan nggak ada gunanya. Ini barusan disampaikan kisahnya langsung oleh Pak Eloy, dan itu yang terjadi. Nah, gimana kan selanjutnya? Apa yang harus menjadi sebuah perhatian? Kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.